Selanjutnya kita akan masuk ke variabel. Oke, nah ini untuk menampilkan datanya. Oke, nah di sini yaitu variabel. Variabel. Oke. Nah, variabel ini apa? Variabel ini yaitu tadi kita masuk ke variabel. Nah, ini tadi ada penjelasannya komen ya. Kalian tinggal pilih aja ke Wet3School. Nah, di sini kita bisa baca-baca berdasarkan materi yang ada di Wet3School ini. Ya, ini kayak tadi tuh komen. Nah, komen bisa menggunakan garis miring seperti ini. Nah, ini nanti tidak dibaca gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke variabel. Nah, variabel yaitu di sini fungsinya yaitu untuk storing data atau untuk nyimpan data nantinya. Oke, untuk variabel sendiri di sini JavaScript variable can be deklarasi 4 deklarasi yaitu automatically, menggunakan var, menggunakan let atau menggunakan const. Nah, seperti ini. Oke, kita contohkan dulu fungsinya yaitu kita akan menggunakan ketiganya. Nah, di sini ada var, ada let, ada const. Nah, maksudnya di sini var ini apa, let itu apa, const itu apa. Oke, kita masuk langsung ke sini. Oke, pertama kita akan masuk ke var. Oke, contoh kita akan menampung data nama misalnya. Kita contoh kalau misalnya kita di spreadsheet atau di Excel kayak gini kan misalnya nama gitu. Nama misal di sini nah kayak gini misal Samsul kayak gini. Nah, biasanya kan kayak gini. Namanya apa, kemudian nantinya apa namanya? Alamatnya apa gitu kayak gini kan biasanya. Nah, kayak gini. Alamatnya di mana kayak gini. Nah, untuk kita nyimpan data seperti ini, misal alamat di sini Jakarta misal. Nah, untuk kita bisa nyimpan data seperti ini, nah kalau misalnya di codingan JavaScript, kita bisa gunakan di sini deklarasi dulu. Variabelnya apa nih? Gitu. Deklarasi itu apa? Nah, tadi kita bisa deklarasi menggunakan var. Kayak gini. Nah, di sini kita akan menyimpan data apa? Misal, tadi kita akan menyimpan data nama. Nah, berarti di sini kita tuliskan yaitu nama. Nah, var nama kayak gini, kemudian sama dengan, nah ini bukan titik dua ya, tapi kita menggunakan sama dengan. Nah, nama ini isinya apa? Misal di sini kita isikan Samsul misalnya. Kayak gini. Nah, Samsul ini, nah ini nantinya tidak terbaca ini Samsul ini nggak ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kita akan menuliskan teks, nah di JS kita bisa menggunakan string seperti ini. Nah, tanda kutip. Jadi kita bisa kalau misalnya teks kita gunakan tanda kutip seperti ini atau kutip satu atau kutip dua itu bisa. Misal kita tuliskan yaitu Samsung kayak gini. Nah, berarti kita punya variabel yaitu nama dengan data yaitu Samsung kayak gini. Nah, sama halnya seperti kayak gini. Kalau misalnya kita nulis di Excel tuh, nah ini samanya kayak gini. Terus kemudian kita akan menuliskan var alamat sama dengan misal Jakarta atau Tangerang kayak gini. Nah, ini sama halnya seperti ini. Nah, kalau kita nantinya akan menuliskan variabel, nah kita harus gunakan var, kemudian nama Samsul, var alamat Jakarta kayak gini. Oke. Di sini kita tidak diwajibkan kalau di JavaScript itu tidak diwajibkan titik koma kayak gini. Kayak kalau kalian mau menggunakan titik koma ataupun enggak gitu ya. Nah, itu bebas. Jadi enggak bakalan error. Oke, nah ini udah nama, alamat. Misal kita mau tampilkan si datanya di dokumen write atau di konsol. Nah, tadi untuk menampilkan data kita bisa menggunakan apa? Nah, bisa pilih salah satu di sini. Mau menggunakan apa? Gitu. Misal contoh kita akan menggunakan, ini kita komen dulu kali ya, biar nggak kebaca, biar nggak banyak gitu. Kita komen aja. Ya tinggal pilih aja salah satu. Misal kita akan menggunakan alert. Ya tinggal pilih aja di sini alert. Oke, alert. Tinggal panggil nih. Variabelnya apa? Berarti panggil nama di sini. Nah ini kan nama dari sini ya. Nah, kemudian kita simpan, terus kita refresh. Nah, ada tuh Samsung. Kayak gini. Nah, berarti datanya udah tampil. Nah, tinggal kita mau menampilkannya di mana.
menggunakan alert atau menggunakan konsol. Misal di sini kan belum ada tuh di konsol. Misal kita mau tampilkan menggunakan konsol, berarti di sini juga bisa kita tampilkan konsol.log. Oke, kemudian panggil misalnya alamat. Nah, kayak gini. Kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, Samsul, kemudian di sini ada alamatnya Jakarta. Nah, kayak gini. Nah, jadi seperti itu fungsinya untuk si variabel. Oke, kemudian ada ini deklarasi untuk var, kemudian ada lagi deklarasi untuk apa tadi let ya. Oke, nah let juga sebenarnya sama seperti ini. Oke, misal kita akan buatkan let, kemudian hobi misalnya, pakai bahasa Indonesia aja hobi. Misal di sini hobinya misalnya main bola gitu. Oke, kemudian kita buatkan lagi let misalnya umurnya misal contoh umur 15 tahun. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya number kita isikan langsung aja seperti ini. Nanti untuk tipe data setelah materi variabel ini kita akan bahas. Oke, lanjut. Nah, seperti ini let, kemudian kita akan tampilkan juga sama, yaitu menggunakan alert atau konsol juga sama. Misal contoh di sini aku mau menggunakan konsol aja, konsol.log kayak gini. Oke, kemudian hobi. Nah, kayak gini. Oke, kita tes lagi. Oke, refresh. Main bola. Nah, sebenarnya kalau dilihat di sini kan sama ya. Apa namanya, penggunaan dari var sama let itu sama ya fungsinya. Tapi kalau misalnya kita tuliskan lagi, misal di sini, ini kan kita udah deklarasi variabel untuk alamat, tapi kita deklarasi lagi, var alamat lagi gitu. Atau misal kita nggak tahu nih, si alamat itu taunya udah dibuat di atas, tapi kita buat lagi di sini. Var alamat, kayak gini, kita tuliskan Tangerang gitu, kayak gini. Nah, terus kita di sini misalnya akan oke, ini kita hapus aja. Oke, kita akan di bawah aja gitu ya. Oh, sama aja. Oke, kita akan konsol di bawah. Oke, misalnya kayak gini. Log. Misalnya di sini, waduh. Oke, baterainya mau habis. Casan. Oke. Oke, aku cas dulu. Bentar. Oke. Oke, nah di sini tinggal kita jalanin berarti belum dicek ya. Oke, tinggal kita jalankan di sini misalnya tadi ada nama, kemudian kita konsol log lagi di sini paste, kemudian ada alamat kayak gini. Oke, nama alamat. Nah, kayak gini. Nah, ini kan udah kita deklarasi ya. Alamat, kemudian di sini ada alamat lagi kita buat lagi. Nah, kalau kita simpan, oke, kita refresh. Nah, di sini dia akan ketimpa, yaitu jadi Tangerang. Seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini akan bahaya ketika misal udah codingannya misal nantinya udah banyak seperti ini. Nah, kita nggak tahu nih, kalau alamat sudah kita buat deklarasi variabel di sini, terus kita buat lagi, yaitu di sini gitu. Nah, itu akan bahaya kayak gitu. Nah, itu akan nantinya ketimpa data yang lama di sini, kemudian ketimpa sama data yang baru. Nah, bedanya kalau misalnya kita menggunakan si let umur kayak gini, sama dengan misal kita ganti jadi 12. Nah, di sini akan otomatis dikasih tahu sama si Visual Studio Code-nya kalau cannot deklarasi katanya. Nah, ini block scope variabel umur karena ini di dalam satu scope di sini. Nah, jadi dia udah ngasih tahu kalau si variabel umur itu sudah dideklarasi. Deklarasi itu ya tadi menggunakan let lagi. Nah, kalau misalnya kita mau ubah, nah jangan menggunakan let lagi di sini. Kayak gini di sininya. Nah, langsung umur. Kalau kita mau ubah si datanya. Nah, si alamat juga sebenarnya ini dia bisa. Nah, kalau kayak gini bisa juga. Nah, ini untuk mengubah si datanya. Misalnya nantinya kita nggak ada niat ubah, tapi kita akan mau niat bikin baru gitu kayak gini. Nah, tapi kita nggak tahu tuh si alamat ini kita udah buat deklarasinya kayak ini kan. Ini namanya deklarasi var alamat gitu ya.
kita nggak ada niat untuk ubah gitu, tapi kita akan niat untuk buat baru. Nah, kalau kita menggunakan var, ini dia akan bisa gitu ketimpa tuh yang sebelumnya ketimpa sama yang baru. Tapi kalau kita menggunakan let, ketika kita deklarasi lagi di sini, nah kayak gini dia akan error. Makanya, nah disarankan untuk sekarang kalau kita lihat di Wetry School, nah di sini, oke, nah di sini untuk var keyword menggunakan JavaScript kode dari 95 sampai ke 2015. Makanya di sini JavaScript ada versi yang terbaru yaitu di 2015 menggunakan let dan cons kayak gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan var, nah ini yaitu versi yang JavaScript yang lama. Tapi untuk sekarang masih bisa gitu, tapi tidak direkomendasikan karena yang tadi tuh kayak gini bisa ke double gitu di sini. Nah, makanya kita disarankan menggunakan let kayak gitu. Oke, terakhir yaitu ada nah ini berarti kita hapus saja. Oke. Nah, terakhir ada yaitu cons. Nah, cons itu apa? Oke, mungkin di sini let yaitu eh, kasih keterangan kali ya. Oke, tidak bisa dideklarasi ulang. Bisa dideklarasi ulang kayak gini. Kemudian untuk par, oke, bisa dideklarasi ulang. Dideklarasi ulang. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk cons. Oke, cons seperti ini. Oke. Cons, misal kita akan buat variabel misalnya cons jenis kelamin di sini. Jenis. Nah, untuk kalau misalnya ada dua kata, penulisan JavaScript di sini kita menggunakan yang namanya camel case, jenis kelamin. Camel case itu apa? Nah, huruf depannya biasanya huruf kecil, kemudian di sini huruf besar yang keduanya, kalimat keduanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat misal di browser camel case kayak gini. Nah, nah seperti yang ini nih. Nah, jadi huruf kecil, kemudian yang keduanya huruf besar. Kalau misalnya ada tiga jenis kelamin siswa, berarti besar kayak gini tetap. Nah, jadi kita ketika kita lihat ini, jadi kita tahu nih, oh, jadi kebaca gitu. Kayak gini. Kalau misalnya huruf kecil semua di sini, nah itu agak susah nanti bacanya. Nah, sebenarnya bisa aja mau huruf mau kayak gimana pun bisa ya untuk penulisan variabel. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti aturan dari penggunaan penulisan dari JavaScript karena nanti kita akan bekerja dengan orang lain kayak gitu. Tim nanti kita akan bekerja dengan tim kalau kita semau kita untuk penulisannya, nanti malah yang lain nanti akan bingung gitu. Kok dia nulisnya kayak gini gitu, nggak sesuai aturan kayak gitu. Karena di JavaScript penulisannya kayak gini. Ada juga di bahasa pemrograman lain mungkin menggunakan underscore kayak gini. Nah ini ada juga kayak gini. Nah ini sebenarnya bisa nggak? Ya bisa gitu, tapi nggak sesuai aturan kayak gini. Nanti kalau misalnya kita bekerja dengan tim, nah ini akan jelek nantinya kelihatannya. Karena kita nggak sesuai aturan kayak gitu. Nah, makanya kita harus ngikutin aturan di sini. Nah, ini juga kalau misalnya ada dua angka nggak bisa kayak gini nih. Pakai spasi. Nah, pakai spasi juga nggak bisa. Kalau pakai spasi, nantinya ini nggak kebaca tuh. Makanya kita harus digabungkan untuk penulisan variabelnya kayak gini. Nah, kalau misalnya ada dua kata, berarti data keduanya, huruf depannya yaitu huruf besar. Gitu. Jadi, kita ikuti aturan yang sudah dibuat. Kayak gitu ya. Kalau untuk error mah enggak. Ini nggak ada error, nggak ada sama sekali. Bisa. Tapi kalau untuk dari segi aturan itu tidak diperkenankan gitu karena kita nanti bekerja sebagai tim kayak gitu ya. Oke, misal jenis kelamin di sini. Nah, ini ada dua kata, jadi jangan dispasi kayak gini. Itu akan ada error. Oke, kemudian di sini kita tulis misalnya laki laki. Oke. Kemudian kita akan tampilkan console.log. Oke, kemudian kita tulis jenis kelamin. Nah, kayak gini. Nah, ini mau menggunakan titik koma atau enggak juga tidak masalah ya. Oke, kita simpan, kemudian kita masuk ke sini, oke kita refresh. Nah, ada laki-laki.
Nah, bedanya apa dengan cons? Nah, beda dari cons ini, kalau misalnya jenis kelamin, misal variabel ini kita mau ubah nih. Sebelumnya dia jenis kelaminnya laki-laki gitu. Kita mau ubah deh jenis kelaminnya mau kasih perempuan gitu ya. Nah, di sini kita akan kasih perempuan kayak gini. Oke, kita simpan. Oke, kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini dia akan ada error. Katanya assignment to constant variable. Nah, di sini kita lihat errornya di line berapa. Kita bisa lihat di line 20. Oke, kita masuk ke sini. Line 20 yaitu ini. Nah, kalau kita tadi menggunakan LED kayak gini, umur sama dengan kita kan mau ganti umur jadi misalnya 12 kayak gini. Nah, ini bisa kan? Kalau kita menggunakan LED. Tapi kalau kita menggunakan konstan, dia itu datanya tetap. Jadi tidak bisa diubah. Kayak gitu. Nah, makanya di sini dia seperti ini, error. Nah, kalau kita lihat di mana tadi ya? Oke. Nah, di sini untuk si cons, di sini value should not be changed. Jadi kita tidak bisa yang tidak bisa diubah gitu value-nya. Kayak tadi, misal kita mau buat data untuk jenis kelamin gitu. Jenis kelamin ini kita tidak mau dirubah datanya. Berarti kita menggunakan cons kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada data yang tidak perlu dirubah, kita gunakan cons di sini. Kayak gini, kayak misalnya nick kan misalnya kita tidak mau merubah si nicknya, berarti cons. Atau misal namanya kita nggak mau rubah nih, atau umurnya nggak mau dirubah, berarti pakai cons di sini. Jangan pakai let, gitu. Kalau let, kita bisa ubah di sini. Kalau kita menggunakan cons, kita mau ubah kayak gini, ini nggak bisa. Nah, berarti di sini untuk cons, datanya tidak bisa dirubah. Kayak gitu. Kayak gini ya. Datanya tetap gitu ya. Gini aja deh. Datanya tidak bisa dirubah. Oke. Kayak gini. Nah, jadi itu fungsi dari variabel yaitu untuk menyimpan data. Nah, di sini untuk variabel memiliki deklarasi variabel itu ada misal kita tuliskan di sini aja deklarasi di bawah ya. Oke, deklarasi variabel ada 3 ya. Oke, ada var, kemudian ada let, kemudian ada cons. Nah, kalau untuk saat ini yang disarankan yaitu menggunakan let sama cons. Nah, tinggal ini aja berarti nanti kita akan sering pakai let sama cons saja di sini. Nah, untuk var kita nantinya tidak pakai gitu ya. Karena dia udah ada di versi yang lama ya, 2000 terakhir di 2015. Makanya ada updatean di 2015 sampai sekarang yaitu menggunakan let sama cons. Nah, ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita akan nyimpan data, berarti kita akan menggunakan deklarasi variabel menggunakan let atau cons di sini. Nah, itu fungsi dari variabel ya. Oke, mungkin sampai sini aja untuk materi variabel. Kita akan lanjut di materi selanjutnya yaitu tipe data. Oke, sampai jumpa.